Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak Ibu ya terkait dengan UKPPPG ya Bapak Ibu. Untuk UKPPPG yang Bapak Ibu saat ini sedang mempersiapkan diri di tahun 2025, di sini sudah ada juknisnya ya. Bapak Ibu, yang pertama adalah komponen UKPPPG ya, yang terdiri dari ujian tertulis dan ujian kinerja. Untuk ujian tertulis adalah atau UT ya, ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta PPG dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ujian tertulis dilaksanakan berbasis komputer ya atau UTBK secara serentak dalam jaringan online. Ujian tertulis dilaksanakan dengan dalam dua jenis tes, yaitu adalah tes objektif dilaksanakan secara daring di TUK ya, tempat uji kompetensi, menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Tes objektif mengukur pengetahuan terkait general pedagogik dan pedagogical content knowledge ya atau PCK, yang terdiri atas soal pilihan ganda, sederhana, dan kompleks. Jadi ini adalah eh, jenis ya atau soal-soal yang nanti akan diberikan pada tes objektif, yaitu pilihan ganda, sederhana, dan kompleks. Kemudian yang kedua adalah tes subjektif ya. Tes subjektif dilaksanakan melalui penilaian studi kasus yang dibuat oleh peserta dalam bentuk laporan. Laporan studi kasus dirancang untuk menguji pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, dan kreativitas calon guru dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas melalui deskripsi, analisis, dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama praktek pembelajaran. Jadi ini adalah tes tertulis ya, ada dua jenis, yaitu tes objektif melalui soal pilihan ganda, sederhana, dan kompleks. Kemudian adalah tes subjektif, yaitu dilaksanakan melalui penilaian studi kasus yang dibuat oleh peserta dalam bentuk laporan. Kemudian selain tes tertulis ya UKPPPG, yaitu ada lagi tes UKIN ya atau uji kinerja, dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Alokasi waktu untuk UKIN sebanyak 2 jam ya. 2 jam pelajaran yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, termasuk pada guru PAUD atau TK, pendidikan khusus, BK, dan mata pelajaran produktif SMK. Komponen UKIN dibagi menjadi dua ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, tiga ya di sini ya, terkait dengan penilaian itu. Yang pertama adalah penilaian perangkat pembelajaran. Jadi penilaian perangkat pembelajaran adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, atau alat bantu seperti peraga, termasuk di dalamnya adalah RPP ya, modul ajar, rencana pelaksanaan layanan ya untuk bimbingan konseling. Bapak Ibu, untuk perangkat pembelajaran ini saya sudah buatkan video khusus ya, contoh modul ajar saya ya waktu itu PPG dan alumni lulus. Silahkan, nanti akan saya cantumkan videonya di kolom deskripsi video ini. Bapak Ibu bisa menonton ya bagaimana membuat modul ajar untuk persiapan UKIN. Yang kedua adalah penilaian video praktek pembelajaran. Jadi yang pertama tadi adalah penilaian perangkat pembelajarannya, modul ajar. Yang kedua adalah penilaian video praktek pembelajaran, yaitu penilaian terhadap kompetensi peserta di PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas melalui praktek pembelajaran secara real dalam bentuk video yang diunggah melalui platform ujian. Video praktek pembelajaran yang direkam dan diunggah bukan hasil dari video praktek saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya, melainkan video yang dibuat khusus untuk proses ujian. Adapun penilaian praktek pembelajaran untuk bidang studi bimbingan dan konseling terdiri atas video praktek pelaksanaan bimbingan klasikal dan konseling individual. Jadi ini untuk yang guru BK ya. Kemudian untuk penilaian UKIN ya, yang berikutnya, selain tadi penilaian perangkat pembelajaran, modul ajar, kemudian praktek pembelajaran, yang ketiga adalah wawancara. Wawancara dalam UKPPPG bertujuan untuk menilai kepribadian dan kompetensi sosial peserta UKPPPG sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 2626 garing B garing HK titik 04 titik 01 garing 2023 mengenai model kompetensi guru. Kepribadian adalah karakteristik individu yang menunjukkan kemantapan, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa ya, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik.
Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Nah, Bapak Ibu ya, itu adalah jenis-jenis penilaian di dalam tes tertulis dan UKIN ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu harus perhatikan. Tes tertulis ada dua tadi Bapak Ibu ya, yaitu adalah tes objektif dan subjektif. Kemudian untuk UKIN ada tiga, yaitu penilaian perangkat pembelajaran, penilaian video praktek pembelajaran, dan yang ketiga adalah wawancara. Bapak Ibu, demikian informasi dari saya ya. Semoga UKIN yang Bapak Ibu laksanakan nanti berjalan dengan lancar, termasuk juga tes tertulisnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.